Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas soal operasi hitung bentuk aljabar. Terutama kita akan bahas beberapa soal mengenai perkalian dan pembagian dari bentuk aljabar. Nah, bagaimana sih cara menjawab dan cara menyelesaikan operasi hitungnya? Kita mulai saja ke soal yang pertama. Nah, jadi soal yang pertama khusus menyelesaikan untuk operasi hitung perkaliannya, jadi perkalian aljabar. Kita mulai dari yang A. Nah, yang A itu 5A dikalikan dengan 3 dikurangi 7B. Nah, ini perkalian yang simple, satu suku dengan dua suku ya. Ini kita kalikan satu persatu untuk setiap sukunya. Dia akan diperoleh 5A dikali 3 itu ditambah 5A dikalikan negatif dikali ya, negatif 7B. Itu diperoleh 15A dikurangi 35AB. Selesai. Jadi tidak ada yang bisa sederhanakan lagi karena menghasilkan dua suku yang berbeda jenis. Kita lanjutkan ke nomor B. Jadi M ditambah 8 dikalikan dengan 2M ditambah 4. Kita ini kalikan satu persatu. Ya, boleh langsung ya dikalikan satu persatu ini. Jadi kalau dijabarkan M dikalikan 2M, M dikalikan dengan 2M ditambah dengan M dikalikan dengan 4 ditambah 8 dikalikan dengan 2M ditambah 8 dikalikan dengan 4. Jadi diperoleh M dikalikan 2M yaitu 2M pangkat 2, M dikalikan 4 yaitu 4M, 8 dikalikan 2M yaitu 16M, 8 dikali 4 yaitu 32. Yang bisa disederhanakan ini. Nah, ini sudah terkumpul suku yang sama. Jadi itu akan diperoleh 2M kuadrat ditambah 20M ditambah 32. Nah, ini bentuk paling sederhananya untuk yang nomor B. Jadi tidak bisa dijumlahkan lagi. Nah, nomor C, caranya masih sama. Jadi 3X ditambah 4 dikalikan dengan X dikurangi 8. Nah, hati-hati karena ada pengurangan di sini. Jadi hati-hati dengan tanda. Jadi ini dikalikan satu persatu. Oke. Jadi sama dengan 3X dikalikan X ditambah 3X dikalikan negatif 8 ditambah 4 dikalikan X ditambah 4 dikalikan negatif 8 sama dengan 3X dikalikan X yaitu 3X kuadrat, 3X dikali negatif 8 yaitu negatif 24X, 4 kali X yaitu 4X, 4 kali negatif 2 yaitu negatif 32. Nah, suku yang sama sudah terkumpul di tengah, suku yang sejenis maksudnya, jadi sehingga diperoleh 3X kuadrat. Nah, ini yang sering salah, jadi dia tanda depannya harus diikutkan ya, jadi ini negatif 24 ditambahkan 4 artinya, sehingga diperoleh negatif 20X dikurangi 32. Jadi sudah diperoleh hasil yang C seperti ini, tidak bisa sederhanakan lagi karena suku-sukunya tidak sejenis. Kita lanjutkan yang terakhir nomor 1, yang D. Nah, yang D. Nah, jadi 5X dikurangi 2Y dikalikan dengan 6Y dikurangi X. Nah, caranya sama, jadi Mister langsung saja tulis hasil kalinya ya. Jadi 5X dikalikan 6Y jadi 30XY. 5X dikalikan negatif X itu negatif 5X pangkat 2. Negatif 2Y dikalikan 6Y itu negatif 12Y kuadrat. Negatif 2Y dikalikan dengan negatif X, jadi yang positif ya, positif 2XY. Nah, mana suku yang sejenis? Nah, ini suku yang sejenis. Nah, itu langsung ditambahkan boleh 30XY ditambah 2XY akan diperoleh
32XY. Terus sisanya dia tidak sejenis, tinggal dituliskan ulang lagi. Nah, ini diperoleh bentuk paling sederhana dari perkaliannya. 32XY dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi 12Y pangkat 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 mengenai pembagian. Jadi cara membagi suatu bentuk aljabar, kita harus mengubahnya atau memfaktorkan dari bentuk aljabar tersebut. Contoh untuk yang nomor A, kita tulis sini. Untuk yang 2A seperti ini, jadi 6A kuadrat B dikurangi 15AB, itu kita faktorkan dulu sebelum dia dibagi oleh 3AB. Jadi kita lihat 6 dan 15 itu FPB-nya yaitu 3, kita tulis 3 dulu. A pangkat 2 dan A, FPB-nya pilih pangkat yang terkecil, itu pangkat A, bukan pangkat A, yaitu variabel yang A ya. A itu pangkat 1, sehingga tulis A. Berikutnya B dengan B, tentu kita pilih B, karena satu jenis variabelnya. Nah, ini difaktorkan dalam kurung. Nah, di dalam tengah kurung ini, kita lihat 6A kuadrat dibagi 3AB. Itu akan menghasilkan 2A. Negatif 5AB dibagi 3AB akan diperoleh negatif 5. AB-nya habis ya. Jadi 1 dia. Jadi tinggal negatif 15 dibagi 3 itu negatif 5. Nah, inilah hasil pemfaktorannya. Setelah diperoleh hasil pemfaktoran, tinggal dibagi. Jadi 6A kuadrat B dikurang 15AB dibagi dengan 3AB. Jadi ini difaktorkan, hasilnya sudah dapat per 3AB. Ini tinggal kita coret. Terus sama-sama dibagi 3AB, diperoleh 1, diperoleh 1, sehingga hasil pembagiannya 2A dikurangi 5. Nah, ini salah satu alternatif cara melakukan pembagian. Jika kalian mungkin ada cara lain, boleh, diasalkan dengan konsep yang benar. Jadi ini salah satu cara dalam pembagian bentuk aljabar. Nah, kita lanjutkan ke nomor B. Nah, nomor B kita harus cari pemfaktorannya juga. Kita cari dulu pemfaktoran dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini jika dikalikan, jadi suatu bilangan jika dikalikan, misalkan bilangannya P dan Q ya. Jadi dua bilangan bisa dikalikan hasilnya 6, dan jika dijumlahkan, misalkan P dan Q, itu menghasilkan 5. Nah, bilangan apa itu? Yang jika dijumlahkan 5 dan dikalikan menjadi 6, dua bilangan tersebut. Nah, ternyata dua bilangan tersebut adalah 2 dan 3. Jadi ini diperoleh X kuadrat ditambah 2X ditambah 3X ditambah 6. Nah, jadi 5X ini dipecah menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya, nah, kita faktorkan masing-masing ini. X kuadrat ditambah 2X kita faktorkan menjadi X dalam kurung X ditambah 2. 3X ditambah 6 kita faktorkan menjadi 3 dalam kurung X ditambah 2. Kenapa menjadi tambah 2? Karena ini 6 dibagi 3. Ini dibagi, 6 dibagi 3 diperoleh 2. Berikutnya, kalian perhatikan X tambah 2. Ada 2 ya, ada X tambah 2 yang sama, jadi kita tuliskan dulu X tambah 2. Berikutnya ini ada X dan ada plus 3. Nah, saya kotakkan. Nah, itu tinggal digabungkan, tinggal dipertemukan X tambah 3. Nah, inilah bentuk pemfaktorannya. Sehingga untuk pembagiannya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi dengan X ditambah 2. Jadi akan diperoleh, ini difaktorkan, hasilnya pemfaktorannya sudah kita dapatkan per X ditambah 2. Nah, ini kita sederhanakan, kita sama-sama dibagi X tambah 2 akan diperoleh 1, sehingga hasil pembagiannya X ditambah 3. Nah, jadi kuncinya di sini pemfaktorannya ya. Jadi setelah difaktorkannya berhasil, tinggal disesuaikan mana yang bisa sama-sama dibagi atau dicoret. Yang terakhir untuk nomor 2 yang C. Nah, jadi untuk yang C sama, kita faktorkan dulu 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 10.
Jadi ini 2x kuadrat kurangi x dikurangi 10. Caranya sama. Nah, ini kita lihat ini ada 2 dan 10, negatif 10 ya. Jadi jika dikalikan itu akan menghasilkan 2 kali negatif 10 yaitu negatif 20. Nah, ini kan koefisiennya negatif 1 sebenarnya. Jadi jika dijumlahkan P tambah Q hasilnya negatif 1. Kita cari dua bilangan, jika dikalikan diperoleh negatif 20, tapi jika dijumlahkan diperoleh negatif 1. Jadi berapakah bilangan itu? Nah, ini kita kosongkan tengah-tengahnya. Jadi ternyata bilangan tersebut adalah negatif 5 dan 4. Atau 4 dan negatif 5. 4 dikali negatif 5 yaitu negatif 20. 4 ditambah negatif 5 yaitu negatif 1. Jadi akan diperoleh 4x negatif 5x. Nah, ini dia dipecah bagian dalamnya, ini negatif 1x menjadi 4x dikurangi 5x. Dapat 4x dikurangi 5x itu diperoleh dari sini. Dua bilangan jika dikalikan negatif 20, tapi jika dijumlahkan jadi negatif 1. Bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 5. Berikutnya kita faktorkan masing-masing dua pasang suku sebelah kiri dan dua pasang suku sebelah kanan. Jadi 2x kuadrat ditambah 4x itu pemfaktorannya yaitu 2x dalam kurung x ditambah 2. Kenapa 2? Ini 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. Dikurangi 5. Nah, ini dikurangi 5 dalam kurung x ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena negatif 10 bukan ditambah 10 ya, ditambah 2. Karena negatif 10 dibagi negatif 5 boleh plus 2. Nah, ini sama seperti yang B. Jadi kita perhatikan ada x plus 2. Jadi x plus 2 ditulis dulu. Berikutnya ini 2x dan negatif 5 kita pertemukan. Nah, inilah hasil pemfaktorannya. Sehingga 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 dibagi dengan x plus 2 akan diperoleh x plus 2 dikalikan dengan 2x min 5 per x plus 2. Tinggal dicoret sama-sama dibagi x plus 2 sehingga diperoleh hasil akhir pembagiannya 2x dikurangi 5. Selesai. Jadi ini butuh latihan, terutama jika kalian mencari dua bilangan ya, dua bilangan P dan Q-nya ini, agar kalian bisa mudah memfaktorkannya. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir. Oke, ini untuk soal yang nomor 3, mirip seperti soal yang nomor 1. Yang membedakan adalah ini 3 suku dikalikan dengan 2 suku. Jadi caranya sama saja sebenarnya. Jadi untuk yang nomor A dulu, jadi 2x ditambah 5y dikurangi 3 dikalikan dengan 2 dikurangi 5x. Nah, jadi masing-masing kita kalikan suku-sukunya. 2x dikali 2, 2x dikali negatif 5, 5y dikali 2, 5y dikali negatif 5. Nah, berikutnya ganti warna supaya tidak menumpuk. Negatif 3 dikali 2 dan negatif 3 dikali negatif 5x. Nah, masing-masing 2x dikali 2 itu 4x. 2x dikali negatif 5x yaitu negatif 10x kuadrat. 5y dikali 2 yaitu ditambah 10y. 5y dikali negatif 5x itu negatif 25xy. Berikutnya negatif 2 dikali 2 itu negatif 3 dikali 2 ya. Negatif 6. Negatif 3 dikali negatif 5x yaitu positif 15x. Nah, ini sangat hati-hati untuk mendapatkan tandanya ya. Jadi di sini butuh ketelitian dari masing-masing dari kalian. Jadi suku yang sama hanya ini saja. Nah, hanya itu yang bisa dijumlahkan. Jadi 4x tambah 15x akan diperoleh 19x. Sisanya tidak ada yang sejenis. Jadi tinggal dituliskan saja. Oke, selesai. Jadi tidak ada yang sejenis lagi. Inilah hasil akhir dari perkalian yang nomor A. Kita lanjut yang nomor B. Jadi A dikurangi 3B dikalikan dengan 2A ditambah B dikurangi 7C.
Caranya sama, A dikalikan dengan 2A, A dikalikan dengan B, A dikalikan dengan negatif 7C. Nah, berikutnya, negatif 3B dikalikan 2A, negatif 3B dikalikan B, negatif 3B dikalikan dengan negatif 7C. Jadi diperoleh A dikalikan 2A yaitu 2A kuadrat, A dikalikan dengan B yaitu AB, A dikalikan dengan negatif 7 yaitu diperoleh negatif 7AC, negatif 3B dikalikan dengan 2A yaitu negatif 6AB, negatif 3B dikalikan dengan B yaitu negatif 3B kuadrat, negatif 3B dikalikan dengan negatif 7C diperoleh positif ya, 21BC. Kira-kira ada yang sejenis? Ada. Jadi ini sejenis. Ini tinggal dikurangkan. AB dikurangkan dengan 6AB. AB ini kan koefisiennya 1 ya. 1 dikurangi 6 jadi diperoleh negatif 5AB. Sisanya tinggal dituliskan karena tidak ada yang sejenis lagi. Oke. Selesai. Itu hasil akhirnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat untuk kalian. Ingat, latihan terus agar kalian mudah dan cepat untuk menyelesaikan soal-soal operasi hitung bentuk aljabar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.